materi hari ini yaitu elastisitas zat padat. Nah, pada saat kita berkendara pasti kita pernah melewati polisi tidur ya di jalan. Nah, pada saat melewati polisi tidur, kendaraan tuh pasti akan sedikit terguncang, kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Nah, bayang nggak tuh gimana tuh rasanya? Nah, untungnya di setiap kendaraan yang kita miliki tuh ada alat yang berfungsi untuk mengatasi setiap guncangan yang terjadi sepanjang perjalanan. Nah, alat tersebut disebut dengan shock breaker. Nah, hubungannya dengan elastisitas yang akan kita pelajari hari ini, di mana pengertian dari elastisitas adalah kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awal saat gaya yang diberikan itu dilepaskan. Sebagai contoh, kalian pernah kan meregangkan karet gelang. Nah, setelah karet gelang itu kalian tarik, kemudian kalian lepaskan, maka dia akan kehilangan elastisitasnya. Karena benda tersebut memiliki sifat yang namanya plastis. Nah, contoh benda-benda yang memiliki sifat plastis itu ada plastisin, plastik, permen karet, tanah liat, dan sebagainya. Kemudian pada tabel berikut ini adalah tabel perbandingan sifat elastis dan plastis pada zat padat ya, bisa kalian perhatikan. Secara umum benda yang memiliki sifat elastis itu pasti juga akan memiliki sifat plastis. Lah kok bisa? Karena nih contohnya kalau di video itu kan adalah karet. Nah, karet itu jika kita regangkan secara terus-menerus dengan gaya yang semakin kuat, maka apa yang terjadi? Nah, mula-mula mungkin karet itu akan kembali ke bentuk semula, tapi lama-kelamaan dia akan berubah. Artinya dia mulai kendur, bisa sampai batas yang namanya batas elastisitas. Nah, untuk terkait dengan batas elastisitas, kalian bisa lihat pada grafik ini. Nah, ini adalah grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Jadi gaya yang diberikan dengan pertambahan panjangnya. Untuk penjelasan dari grafik itu ada garis lurus OA. Nah, garis lurus OA itu adalah garis yang menunjukkan gaya atau F sebanding dengan pertambahan panjang pegas atau delta L ya. Kemudian gaya F itu akan diperbesar sampai melampaui titik A. Nah, ternyata pada garis pada grafik sudah tidak lurus lagi. Nah, artinya hal tersebut menandakan bahwa batas linearitas dari pegas itu sudah terlampaui. Namun, pegas masih bisa kembali ke bentuk semula. Nah, jadi daerah O sampai B itu disebut dengan daerah elastis. Kemudian bagaimana jika gaya F itu semakin diperbesar hingga melewati titik B? Berarti dalam hal ini batas elastisitasnya itu sudah terlampaui. Akibatnya setelah gaya F itu kita hilangkan, pegas tidak bisa kembali ke bentuk semula. Karena pegas atau tadi contohnya di video itu karet, itu bersifat plastis. Sehingga gaya F terus diperbesar sampai pada titik C, pegas atau karet akan patah dan karet akan putus. Nah, itulah mengapa tidak menutup kemungkinan bahwa benda yang bersifat elastis itu dapat juga berubah menjadi benda yang bersifat plastis. Gaya yang menyebabkan perubahan bentuk pada benda itu akan sebanding dengan besaran yang disebut dengan tegangan. Kemudian hasil dari perubahan bentuk benda akibat tegangan itu sendiri disebut dengan regangan ya. Nah, materi tegangan dan regangan ini nanti bisa kita pelajari lebih lanjut di materi tegangan dan regangan. Atau bisa juga hancur. Kemudian ada Robert Hooke yang menjelaskan bahwa perbandingan antara tegangan dan regangan itu ada sesuatu benda yang disebut dengan modulus Young atau modulus elastisitas. Nah, secara matematis bisa kalian lihat pada gambar di situ ada rumusnya, yaitu modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Nah, ini adalah persamaan dari Robert Hooke ya. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Untuk contoh soalnya nanti kita akan buatkan dalam video yang terpisah. Thank you, see you next meeting for our lesson. Hukum Hooke.